Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rutania Umul Latifah. NIM 203190094 dari kelas PGMIC. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dinasti Umayyah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sebab munculnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim atau Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun tokoh utama dinasti Umayyah. Yang kedua, saya akan membahas mengenai nama-nama yang menjadi pemimpin dinasti Umayyah. Secara garis besar, penguasa-penguasa pada masa dinasti Umayyah berasal dari keturunan Abu Sufyan dan Marwan bin Al-Hakam. Para pemimpin pemerintahan Umayyah berjumlah 14 orang, yaitu 1. Muawiyah bin Abu Sufyan, mulai 41 sampai 60 Hijriah. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah, mulai 60 sampai 64 Hijriah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid, pada 64 Hijriah. Yang keempat, Muawiyah bin Al-Hakam, mulai 64 sampai 65 Hijriah. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan, mulai 65 sampai 86 Hijriah. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik, mulai 86 sampai 96 Hijriah. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik, mulai 96 sampai 99 Hijriah. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz, mulai 99 sampai 101 Hijriah. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik, mulai 101 sampai 105 Hijriah. Yang kesepuluh, Hisham bin Abdul Malik, mulai 105 sampai 125 Hijriah. Yang kesebelas, Al-Walid bin Yazid, mulai 125 sampai 126 Hijriah. Yang ke-12, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, mulai pada tahun 126 Hijriah. Yang ke-13, Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, mulai 126 sampai 127 Hijriah. Yang ke-14, Marwan bin Muhammad, mulai 127 sampai 132 Hijriah. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai sistem yang berkembang dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama, sistem pemerintahan. Khalifah-khalifah Umayyah mengestafetkan kekuasaannya dengan cara menunjuk penggantinya, dan para pemuka agama diperintahkan menyatakan sumpah setia di hadapan khalifah. Selain itu, Khalifah Umayyah mengadakan pembaruan, yaitu penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, ekspansi atau perluasan wilayah. Kepemimpinan pada masa Muawiyah, peta Islam melebar ke timur sampai Kabul, Kandar, Ghazni, Balakh, bahkan sampai kota Bukhara. Selain itu, kota Samarkand dan Tirmiz menjadi wilayah kekuasaannya. Yang ketiga, politik. Dalam bidang pemerintahan, masa dinasti Umayyah mengalami perubahan dan kemajuan. Perubahan yang signifikan dan memiliki pengaruh besar di kemudian hari adalah perubahan sistem demokrasi atau syura, musyawarah untuk memilih khalifah, dengan sistem monarki, pembentukan dewan-dewan, penetapan pajak dan kharaj, sistem pemerintahan provinsial, dan kemajuan di bidang militer. Pada masa dinasti ini juga dibentuk 5 dewan di pusat pemerintahan, yaitu Dewan Militer, Dewan Keuangan, Dewan Surat Menyurat, Dewan Pencapaian, dan Dewan Pos. Yang keempat, perkembangan sosial budaya ekonomi. Dalam hal lapangan sosial budaya, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim dengan negeri-negeri taklukannya yang terkenal memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya.
Hubungan itu lalu melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, saya akan membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, kota Mekah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Sementara di Irak, tepatnya di Basrah dan Kufah, berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Sedangkan di Marbat, kota satelit di Damaskus, tempat berkumpulnya para pujangga, filosof, ulama, dan cendekiawan lainnya. Beberapa ilmu yang berkembang pesat seperti bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi, dan juga tarikh. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai faktor kemunduran dinasti Umayyah. Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah antara lain: 1. Munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan Mawali. Yang kedua, tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Yang ketiga, ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabia Utara dengan suku Arabia Selatan yang sudah ada sejak sebelum Islam. Yang keempat, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir di daerah Bani Suwaif sebagai akhir dari dinasti Umayyah di Damaskus. Yang kelima, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahannya. Yang keenam, faktor ekonomi, antara lain terjadinya kesalahan dalam tata kelola Baitul Mal, korupsi, dan gaya hidup, serta sikap diskriminatif terhadap Mawali dan non-Muslim. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.